Sebuah perdebatan harusnya menjadi ajang menguji kekuatan argumen, bukan sekedar mempertontonkan keyakinan. Sebab dalam diskusi yang sehat, yang diuji bukan siapa yang paling lantang berbicara, melainkan siapa yang mampu mempertahankan pendapatnya secara konsisten. Dalam dialog kali ini, Edis TV kembali mengangkat satu persoalan yang cukup menarik. Bukan sekedar membandingkan dua kitab suci, melainkan mengajak lawan bicaranya untuk melihat apakah sebuah penafsiran benar-benar mampu menjelaskan teks yang diakini atau justru melahirkan kontradiksi baru. Yang menjadi sorotan bukan soal siapa yang menang atau kalah. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana sebuah klaim diuji dengan logika yang sama. Ketika seseorang bebas menafsirkan ayat agamanya sendiri secara metaforis, maka ia juga harus siap menerima bahwa pihak lain memiliki ruang penafsiran yang sama. Tetapi, apabila penafsiran hanya dipakai ketika menghadapi ayat-ayat yang sulit, sementara ayat lain dipahami secara harfiah demi memenangkan debat, maka disitulah konsistensi mulai dipertanyakan. Video ini bukan bertujuan menyerang keyakinan siapapun. Sebaliknya, kita akan mengajak penonton melihat bagaimana pentingnya konsistensi berpikir dalam membaca teks keagamaan. Karena sebuah argumen yang kuat tidak cukup hanya terdengar meyakinkan. Ia harus mampu bertahan ketika diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Oke, silakan perkenalkan dulu diri Anda, Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim, Bang. Apakah Anda setuju tadi bahwa tanda-tanda orang-orang yang mengikuti Nabi itu adalah ada bekas hitam-hitam di sininya? Itu bukan maknanya ke sana sebenarnya. Ada tafsirnya itu. Di wajahnya terdapat tanda bekas sujud, betul nggak? Ya, itu tanda bekas sujud bukan diartikan dicentolin begini. Itu Ya kan udah, ada tafsirannya. sekarang saya tanya. Di wajahnya, oke, yang dimaksud wajah ini betul? Kalau begitu Bang, cara tenang berpikirnya dulu, Bang Edis, tenang. jadi dicentolin aja begini. Tenang. Ya, siap. Sebentar. Siap, Komandan. Siap. Yang siap, dimaksud wajah itu adalah ini. Setuju atau tidak? Iya, wajah ini. Oke. Pak, di dalam surat Al-Fat 29, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, yang mengerjakan amal soleh, ya, mereka pada wajahnya terdapat bekas apa? Bekas sujud. Bekas sujud. Coba pertanyaan saya kepada Anda, saya balikan dulu lagi kamera saya. Saya tanya kepada Anda, ini yang digambar ini, sebentar. Yang digambar ini bekas apa? Bekas sujud. Bekas sujud. Ini bekas apa? Ya, sama bekas sujud. Nih, ini bekas apa? Iya, sama semua. Nah, makanya saya bilang, inilah tanda-tanda orang yang seperti yang disebutkan dalam Al-Fat. Coba dekatin kening Anda. Sebentar, Anda dekatin ke layar. Ada nggak bekas sujudnya? Coba kita periksa. Sebentar. Mulus. Anda tidak ada tanda bekas sujud. Berarti Anda tidak termasuk orang-orang yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Gampang kan? Simple. Silakan. Apa Bang Edis, Anda? Bang Edis, bisa nggak aku mengajukan pertanyaan, Bang Edis? Apa itu? Pertanyaan apa? Mungkin agak keluar dari konteks. Kan Bang Edis ini wawasannya luas ya, bisa dibilang begitu. Pengetahuannya retorika dan logis lah cara berpikirnya kan. Sekarang saya mau bertanya Bang Edis, kalau bisa dijawab ya, tolong penjelasannya. Menurut Bang Edis, menurut keyakinan Bang Edis, betulkah keyakinan Bang Edis itu Nabi Adam itu manusia pertama? Adam itu manusia pertama. Ya, baiklah. Kalau kita berbicara dalam Alkitab, dalam Injil, ya. Ya. Terus
lanjut pertanyaan itu. Eh, Adam itu memiliki anak berapa? Istri berapa? Banyak. Anak banyak, istrinya hanya satu. Yang saya tahu Kain dan Habel. Ya, tapi disebutkan juga di ayat-ayat berikutnya itu ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Maka pertanyaan Anda, Kain ini mendapat istri dari mana kan itu? Ya, Oke, baiklah. Itu sendiri memang sudah pertanyaan lawas ya. Jadi memang pertanyaannya, Alkitab sekalipun menceritakan yang demikian bukan berarti di tempat lain itu menjadi tidak ada. Jadi ada dua jawaban. Gitu. Yang pertama, itu tentu dari anak-anaknya Adam lagi yang perempuan. Yang kedua, mungkin ada manusia-manusia lain ada di situ tetapi tidak diceritakan dalam Alkitab. Itu jawabannya. iya. Jadi berarti kalau dari kisah ini seolah-olah bahwa ada manusia di sana sudah banyak karena dia memperistrikan di kota Not itu. Iya, makanya itu kemungkinan-kemungkinan itu juga tetap ada. Artinya, apa yang tertulis dalam Alkitab itu bukan berarti tidak atau menafikan adanya sesuatu yang lain begitu. Tetapi yang Berarti Alkitab kalau tulis begitu adalah batal dong argumen keyakinannya bahwa Adam manusia pertama batal. begini, karena Adam di situ dikatakan umurnya itu sampai berapa itu? 900 atau 1000 itu. Jadi Adam itu dikatakan dalam Alkitab ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Banyak itu anak-anaknya. Jadi jawaban saya itu ada dua. Kemungkinan yang pertama bahwa Kain itu menikah dengan saudara perempuannya karena pada waktu itu belum ada manusia. Dan kemungkinan yang kedua, mungkin saja ada manusia-manusia di dalam Alkitab yang lain tetapi tidak dicatat. Mungkin itu bisa saja manusia-manusia purba, manusia-manusia yang rasnya berbeda. Nah, karena Adam di sini yang dimaksud Adam di sini adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Elohim, dengan Tuhan. Segambar dan serupa di sini bukan maksudnya itu Tuhan, bukan, tapi merepresentasikan Tuhan. Nah, bisa saja yang dimaksud dalam Alkitab ini bahwa Adam yang dimaksud ini adalah manusia yang modern atau manusia yang beradab, Homo sapiens. Nah, bisa saja Tuhan menciptakan manusia-manusia lain juga, tetapi dia yang bukan Homo sapiens. Begitu. Karena kalau kita belajar tentang sejarah manusia, kita belajar evolusi, belajar dan lain sebagainya, jenis-jenis manusia itu banyak. Ya, kalau kita belajar tuh ada manusia Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak, ada Pithecanthropus erectus, dan banyak-banyak lain. Begitu. Ada manusia yang berjalan tegak, berjalan bungkuk, dan lain sebagainya. Kita semua itu masih menjadi misteri yang sampai hari ini masih belum bisa terjawab. Tapi itu tidak mempengaruhi. Oke, saya sudah paham, Bang. Itu tidak membuktikan Islam jadi benar, begitu loh. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, tambah pusing lagi. Oke, coba kita Ya, kira-kira. masalahnya, siap. Sekarang kita merujuk kepada Quran. Begini, di dalam Al-Quran Tidak dikatakan, tidak dijelaskan Adam di dalam Al-Quran, cuma Khalifah saja. Oke, sekarang saya tanya. Di Injil aja yang paling lengkap, di Injil paling lengkap. Lebih lengkap dalam Alkitab kan? Iya, kalau soal Adam, penciptaan manusia pertama. Kalau di Al-Quran cuma Khalifah saja, dikatakan Khalifah, seorang Khalifah. Oke, baik. Pertanyaan saya, apakah dia menikah dengan yang kita sebut Hawa? Jadi sebenarnya banyak penafsiran sih, Bang, kalau soal manusia pertama ini. Bukan, kita nggak bahas manusia Jadi, pertamanya. Ketika saya membaca Oh, Al-Quran, di dalam Al-Quran tersebut menjadi pertanyaan besar. Apakah mereka ditaruh di Jannatul Eden itu, di Taman Eden itu, mereka menikah atau tidak statusnya? Ya, jadi kalau menurut pemahaman saya itu yang pernah saya didapatkan dari seseorang, surga Taman Eden itu, Bang, kita Jadi bukan di bahas situ- Taman Edennya, Bang. Coba Abang pahami dulu ya. Gini,
Anda kan bertanya kepada saya, Kain itu mendapat istri dari mana? Nah, tadi sudah kita jawab Iya, itu. iya, iya. Walaupun hal tersebut itu tidak membuktikan Islam jadi benar. Ini pertanyaan-pertanyaan yang Iya. bonus-bonus, bukan pertanyaan inti. Begini, di dalam Al-Quran ketika kita baca, apakah Adam dan Hawa itu menikah? Oh, itu kan tidak diharap, tidak Nah, ada penjelasan. sampai sekarang Bang, orang Islam pening menjawab itu. Kenapa? Karena iblis menggoda mereka untuk saling menampakkan aurat. Kalau memang mereka menikah, ngapain iblis saling menggoda menampakkan aurat? Sekarang begini, saya tanya Anda. Kalau ada pasangan yang bukan suami istri, pasangan bukan suami istri, saling menampakkan aurat, itu karena godaan setan atau tidak? Ya, godaan. Godaan setan. Sementara kalau orang pasangan suami istri, pasangan mereka suami istri, itu godaan setan atau tidak? Pasangan suami istri. Ya kan itu kalau pasangan suami istri kan berarti sudah halal kan? Iya, berarti Berarti godaan lain. setan atau tidak? Tidaklah. Nah, pertanyaannya, ngapain iblis menggoda Adam dan Hawa di dalam Al-Quran untuk saling menampakkan aurat kalau mereka bukan pasangan suami istri? Kan ada itu ayatnya. Dan ingatlah ketika iblis menggoda ibu bapakmu di surga dengan mencoba membuat mereka saling menampakkan aurat. Coba. Pusing nggak itu? Gimana? Nah, makanya sampai sekarang itu belum ada jawaban, Bang. Serba bingung, serba pusing. Oke, Satu lagi itu. Bang, pertanyaan. Silakan. Satu lagi. Hmm. Kalau menurut Bang Edis itu Nabi Yunus itu waktu tertelang di dalam perut ikan 3 hari itu 3 malam, apakah Nabi Yunus itu meninggal di dalam perut ikan? Baik, itu juga jawabannya juga termasuk debatable ya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab dikatakan Yunus itu berdoa, tapi kita nggak tahu apakah berdoanya itu dia itu di hari pertama atau hari ketiga, kita tidak tahu. Tapi kemungkinan terbesarnya dia hidup karena tidak dikata. Tapi kalau kita mau belajar secara medis atau ilmu sains, bagaimana mungkin dia bisa hidup di dalam perut ikan itu? Sementara dalam perut ikan kan yang ada asam untuk menghancurkan makanan kan gitu. Seperti itu. Jadi jawabannya itu juga masih debatable. Cuma kan Saya Ya, tahu cuma kan di Anda ingin dalam- merujuk. ya, seperti Bang Saya Edis tahu bilang itu Anda lagi ingin merujuk berdoa, kan? kepada perkataan. Baik, saya tahu Anda ingin merujuk kepada perkataan Yesus bahwa kepada mereka tidak akan diberikan suatu tanda selain daripada tanda Yunus. Seperti Yunus 3 hari 3 malam di Betul. dalam perut ikan, demikianlah anak manusia akan berada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Kan itu yang mau Anda tanyakan. Iya, iya. Ya, sebenarnya Artinya kalau kita mengarah, iya betul ya. di situ itu bukan merujuk kepada mati atau tidaknya. Di situ merujuk kepada tanda 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Begitu. Kalau seperti itu ya, kalau kita mau berpikir langsung letterlock ya, kenapa harus anu juga? Jadi kita itu kalau membaca Alkitab harus membaca dalam satu konteks penuh, nggak boleh memaksakan. Ini argumen-argumen ini dari Zakir Naik, saya sudah baca semuanya argumen-argumennya. Dan itu tidak membuktikan apa-apa, seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lain? Cuma saya tidak merujuk ke Zakir Naik ini dari kami sendiri belajar, dari teman-teman sendiri. Iya Bang, tapi Bang, masalahnya itu ada dalam Al-Quran sendiri Bang. Kalau misalnya yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, lantas siapa?
Ya memang Nabi Isa yang disalib. Nah, Anda sendiri bilang Nabi Isa. Tetapi umatmu... Enggak, sebagian besar memang umat Islam mengatakan itu diganti sama orang lain. Sesuai dengan merujuk ke surah An-Nisa ayat 57 kan? Itu Nah, kan? menurut Anda, tetap Nabi Isa yang disalib kan? Iya, tetapi Al-Quran mengatakan sesungguhnya mereka tidak menyalibnya kan begitu ya? Nah iya, Melainkan tapi melainkan diserupakan. sesungguhnya disalib adalah tidak disalib, dan disalib adalah tidak disalib. Sesungguhnya disalib itu adalah tidak, dan tidak itu adalah. Makanya Bang serba pusing, Bang. Serba pusing. Jadi ada penafsiran Bang Idris, ada penafsiran ya. Coba sekarang saya tanya, menurut Anda yang disalibkan siapa? Nabi Isa. Oke, tetapi menurut ayat Al-Quran sesungguhnya dia tidak disalib. Jadi gimana? Disalib adalah tidak, tidak adalah disalib. Disalib adalah tidak. Iya, Makanya makanya saya jadi mau pusing, jelaskan. Kang. Membaca kitab Anda Makanya itu saya mau membuat jelaskan. pusing dan ingin muntah. Makanya saya Gimana? menjelaskan. Silakan. Makanya saya menjelaskan. Silakan. Jadi disalib itu maksud saya tuh teringit di tiang salib betul nggak bisa yang begini, tapi itu tidak masuk kategori disalib. Makanya Al-Quran membantah. Karena menurut tradisi orang Yahudi, yang dimaksud disalib itu adalah dipatahkan kedua tulangnya dan dikeluarkan sumsumnya, itu baru namanya asli disalib. Jadi ini Oke, belum masuk kategori pertanyaan disalib, saya, karena cuma pertanyaan dipaku. saya, Isa disalib nggak? Disalib tapi maksudnya Disalib tapi Hanya tidak. Maksudnya terpaku. gimana ini? maksudnya terpaku saja, tapi belum kategori disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Oke, mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya. Tetapi yang Ya, mereka diserupakan bagi mereka, ini jawaban Ya. macam apa ini? Ini sama saja seperti Ya. Anda bilang begini, sesungguhnya memang dia disalib. Bang, itu sama kayak begini. Tradisi orang Saya Yahudi. buatkan umpama. Itu sama saja ngomong begini. Wahai orang Indonesia, sesungguhnya presiden pertama itu bukanlah Soekarno, melainkan yang diserupakan. Terus siapa kalau bukan Soekarno itu siapa? Sekarang boleh saya bertanya Bang Idris? Bukan, Anda berkata Isa disalib, tetapi tidak disalib. Maksudnya gimana? Tidak. Ya ini kan saya mau jelas. Kan pada umumnya orang bilang disalib begini. Tetapi sebenarnya orang disalib itu orang dikeluarkan sumsumnya. Iya, berarti Nabi Isa yang pertanyaan dikeluarkan sumsumnya. saya, Isa disalib atau tidak? Ya secara tidak lah. Terus Kalau gimana? saya tidak- Disalib atau tidak tidak? masuk Secara kategori tidak, disalib. sebentar tidak, sebentar iya. Tidak masuk Dan kategori tiadalah disalib. kamu itu melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Bang, Jadi yang makanya saya diserupakan bilang itu begini, dengar dulu sebentar, Bang. makanya saya Dengar dulu bilang Bang, begini, sebentar. Bang. Dengar dulu Bang. Quran datang ingin mengoreksi sesuatu, tetapi bagaimana mungkin yang mengoreksi itu tidak lebih jelas daripada yang dikoreksi? Dengar dulu Bang. Dengar dulu. Jalan. Siap ya. Di sini, lapar. orang beranggapan yang disalib itu diganti di Yudas Iskariot. Al-Quran mengatakan di situ kan yang bercerita tentang Nabi Isa. Dari mana itu Yudas? Di Al-Quran di situ dari mana orang beranggapan kok bisa muncul tiba-tiba Yudas? Sementara Al-Quran sendiri tidak menyebut nama Yudas. Ini hanya anggapan orang aja. Karena orang Islam senang berasumsi liar. Nah makanya saya meluruskan supaya anggapan itu bisa diluruskan gitu, Bang Edis. Ya sudah, sekarang pertanyaan saya, dia disalib atau tidak? Terus yang diserupakan itu bukan berarti yang diserupakan orang lain, tetapi seperti orang meninggal. Padahal Nabi Isa tidak meninggal, diselamatkan oleh Allah. Mau bukti kalau tidak meninggal? Oke, berarti pertanyaan saya. Mau bukti? Mau Oke, bukti kalau tidak meninggal? Mau bukti? pertanyaan Mau saya, dia buktikan? disalib atau tidak? Kan saya sudah bilang tadi, Bang Idis, yang maksud disalib itu adalah dipatahkan kedua tulangnya, dikeluarkan susunya, itu baru namanya disalib sampai Oke. mati. Berarti dia Sementara disalib atau Nabi Isa tidak? tidak dilakukan. Ya kalau kita merujuk kepada Al-Quran ya tidak. Tadi katanya disalib, sekarang tidak. Ya kan maksudnya disalib maksudnya hanya dipaku saja dalam yang sesuai Iya, keyakinan berarti itu Anda. termasuk disalib atau tidak? Kalau orang Tidak. dinaikkan ke tiang gantungan, berarti dia disalib atau tidak?
Menurut tradisi orang Yahudi itu belum kategori disalib. Kategoris. Ya. Berat. Karena tidak dikeluarkan susunya Bang Idis. Jadi beliau tidak meninggal. Ya sudah. Mau bukti? Oke, saya punya jawaban ini. Baik. Jadi begini. Mau bukti nggak? Oke, gak apa-apa. Saya tahu apa yang Anda maksud. Anda sepaham dengan Zakir Naik. Jadi begini. Jadi, menurut sebagian besar orang-orang Islam, yang disalib itu adalah orang yang mirip dengan Isa, yang wajahnya diserupakan, diganti jadi wajah Isa, dioperasi plastik, begitulah sama Allah ya. Maksudnya bukan dioperasi plastik Malah kayak tidak si... logis itu Bang Idis, malah tidak masuk nalar kalau begini. Iya, cara makanya berpikirnya saya luruskan. Pandangan sebagian besar mengatakan yang disalib itu adalah orang lain, yang wajahnya dioperasi plastik sama Allah. Yudas. Bukan Afrida Magdalena ya, alias Agatha ya, yang dioperasi plastik ya. Ya di sini yang dioperasi plastik itu adalah orang yang diserupakan. Nah, lalu dia disalibkan, padahal sosok Isanya sendiri tidak pernah disalibkan. Itu pandangan sebagian besar ulama. Nah, tetapi pandangan sebagian kecil, sebagian kecil seperti Anda dan Zakir Naik mengatakan begini. Betul, Isa itu naik ke atas tiang salib itu, betul-betul disalibkan. Tetapi diserupakan bagi mereka. Diserupakan seolah-olah disalib seperti itu, padahal nggak disalib begitu. Seolah-olah meninggal, padahal tidak meninggal. Nah, nggak ada kata-kata seolah-olah meninggal. Yang dikatakan walakin syubbihalahum, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Jadi ya maksudnya. Iya, artinya dalam pandangan mereka melihatnya begitu Isa itu disalib. Dalam pandangan mereka. Jadi Allah itu membuat mereka berhalusinasi menyalibkan Isa, padahal Isa itu nggak disalib. Itulah kira-kira. Nah, lalu sama Zakir Naik ditambahin lagi, karena menurut Zakir Naik Al-Quran itu tidak lengkap, makanya ditambahin lagi. Mereka memandang Isa seolah-olah Isa sudah mati, padahal Isa belum mati di situ. Alias pura-pura mati atau mati suri. Nah, inilah pandangan yang kedua. Mati suri. Oke, mati suri. Nah, inilah makanya saya katakan Al-Quran mencoba untuk mengoreksi sesuatu, tetapi sayang seribu sayang, justru malah orang Islam sendiri yang mumet dengan kitab yang ingin mencoba mengoreksi. Sekarang begini Bang, saya akan membuktikan, teori itu membuktikan teori kebangkitan Yesus. Dengarkan saya. Bang. Siap, saya dengar. Anda pernah tahu seseorang yang dieksekusi mati? Kita banyak ya. Ada banyak orang-orang yang menerima hukuman mati ya. Ada Saddam Hussein, ada siapa lagi? Ada banyak lah di Indonesia juga banyak. Bom Bali. Oke. Bom Bali itu. Oke. Dihukum mati. Pertanyaan saya kepada Anda. Waktu dia selesai dihukum mati, jenazahnya dikirim ke keluarganya nggak? Wow. Kita buat yang case-nya jenazahnya dikirim ke keluarganya, betul? Iya. Oke. Setelah jenazah dikirim ke keluarganya, dicek, diperiksa, betul itu orangnya, betul kan? Makanya mereka waktu kasusnya bom Bali lah, misalnya Imam Samudra atau siapa segala macam, dikirim. Iya, Imam Samudra. Untuk keluarganya mengecek, memastikan itu betul-betul dia, betul? Iya, betul, dicek ya. Oke. Kita kasih contoh misalnya Saddam Hussein aja. Saddam Hussein digantung, setelah itu jenazahnya dikirimkan ke keluarganya dan dimakamkan. Pertanyaan saya begini. Ini kita berpikir logis ya. Tolong Anda pakai nalar Anda. Kalau Saddam Hussein dihukum gantung, lalu mati, lalu tiba-tiba 3 hari kemudian nongol Saddam Hussein di TV, teori apa yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat? Coba jelaskan kepada saya. Pendapat gitu ya? Iya, pasti akan muncul 3 pendapat. Coba. Ya, pendapat yang pertama. Bisa tidak digantungkan atau gimana ya? Iya, pendapat yang pertama begini. Pendapat pertama pasti akan berpikir begini. Oh, kemarin yang dieksekusi di lapangan itu orang mirip Saddam Hussein. Ini latar belakang munculnya teori orang Islam. Munculnya dari sini.
Karena orang Islam tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Mujizat Yesus, tidak percaya dengan kebangkitan. Nah, teori yang kedua, sesungguhnya keluarganya itu mengatakan bahwa dia bangkit. Saddam Hussein itu betul-betul bangkit ya. Tapi yang percaya itu adalah para saksi mata sendiri. Kalau orang lain gak akan percaya, tidak akan percaya. Iya, karena mereka gak pernah lihat. Bohong itu. Masa mana ada orang sudah digantung dihukum mati kok nongol lagi. Nah, jadi Bang, seperti itu juga tentang peristiwa penyaliban Yesus, Bang. Jadi orang-orang yang mengerti persis tahu betul Yesus disalibkan. Orang yang bersama-sama dengan Yesus, setiap hari ngobrol dengan Yesus, mereka tahu betul bahwa ia bangkit. Dan itulah yang diberitakan oleh para rasul. Itulah dasar agama Kristen. Tetapi orang-orang di luaran sana pasti akan menganggap seperti itu. Ya kan? Berarti yang disuruhkan itu kemarin. Gak mungkin itu Yesus. Masa Yesus hidup lagi? Nah, sama seperti itu, Bang. Jadi ini justru membuktikan, Bang, bahwasanya Yesus sungguh-sungguh bangkit. Begitu, Bang. Ya kita logis aja, Bang. Terus Ya, kalau di atas itu masih makan roti gak seperti waktu dia hidup di dunia? Kalau di atas langit. Baik. Pertanyaan yang bagus, Bang. Bagaimana dengan tubuh kebangkitan? Dijelaskan di dalam Alkitab bahwa tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang baru. Ya, misteri. Sebagaimana misterinya bagaimana ada seekor tanaman muncul, sebuah tanaman muncul dari dalam tanah. Kita nggak pernah tahu itu. Bagaimana prosesnya? Tiba-tiba aja kok keluar tanaman dari situ. Ya kan? Sama seperti biji, Bang. Ketika biji itu mati, lalu dia masuk ke dalam tanaman, ya kan? Lalu biji itu tiba-tiba bergerak, dia menjadi pohon, ya. Kalau Tuhan saja sanggup melakukan hal yang ajaib seperti itu, coba abang anu rumput, ya kan? Cabut rumput itu sampai akar-akarnya, tiba-tiba keluar lagi tanaman dari situ, ya kan? Kita nggak tahu persis itu gimana ceritanya, itu pokoknya perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, seperti itu juga bagaimana nanti orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Nah, bagaimana tubuh yang baru ini? Kita semuanya tidak pernah tahu. Yang jelas tubuh yang baru ini, dia bisa makan, tetapi dia tidak perlu makanan untuk hidup. Bukan seperti kita, Bang. Kalau kita perlu makan untuk hidup, tetapi tubuh yang baru tersebut, dia tidak perlu makan untuk hidup, tetapi dia bisa makan. Seperti itu. Bagaimana? Itulah misterinya, itulah keajaibannya. Kita nggak pernah tahu, Bang. Bagaimana biji yang jatuh ke tanah, dia sudah mati tetapi dia bisa hidup. Seperti juga orang yang sudah mati di dalam kubur akan dibangkitkan oleh Tuhan. Entah apa nanti, ya bagaimana entah nanti di akhir zaman Tuhan menjatuhkan zat tertentu ke bumi, buar begitu sehingga hidup, kita nggak tahu, Bang. Ya, tapi semua itu bisa dijelaskan dengan cara sains. Para saintis, Bang, itu membuktikan teori asal-usul kehidupan dari situ. Jadi mereka percaya bahwa kehidupan itu tidak sungguh-sungguh berasal dari bumi. Kehidupan itu berasal dari satu energi lain yang jatuh ke bumi dan dia memunculkan suatu kekuatan energi yang merangsang asam nukleat itu untuk hidup. Itu teori terbentuknya asal-usul kehidupan di bumi. Kalau saya pernah dengar itu namanya Big Bang. Bukan Big Bang. Big Bang itu teori terbentuknya alam semesta dari satu ledakan yang besar, begitu. Nah, bagaimana di bumi ini bisa ada kehidupan? Teorinya seperti itu mereka mengatakan. Jadi ada gelombang listrik dulu pertama. Jadi ada listrik dulu. Listrik ini dari mana datangnya? Dari para ahli mengatakan bukan dari bumi. Jadi dia jatuh ke bumi. Ya, kemudian dia menimbulkan percikan listrik dan percikan listrik itu menghasilkan
asam nukleat, membentuk protein dan seterusnya akhirnya membentuk makhluk hidup. Nah, kita nggak pernah tahu, Bang, bagaimana nanti manusia-manusia yang ada dalam kubur bisa dibangkitkan, kita nggak tahu. Begitu minim pengetahuan kita. Yang jelas, kalau kayak kami percaya seperti itu. Iya, itu kan kalau Itu kalau kan ada kalau dua. kita mau mencocokkan pengetahuan dengan agama ya, karena saya senang karena menurut saya sains dengan agama itu sesuatu yang bisa berjalan bersama-sama. Betul. Terus rasional juga ya. Ya, kita harus merasionalkan, Bang, sesuatu itu harus kita jelaskan. Seperti bagaimana Musa membelah laut Teberau. Ya kan? Nah, kalau kita baca Al-Quran, Bang, ya seperti kayak nggak jelas kalau kita membaca Al-Quran. Tiba-tiba Musa memukulkan tongkatnya, tiba-tiba terbelah. Tapi kalau dalam Alkitab, Bang, dijelasin, Bang. Jadi pada waktu itu ada angin timur yang sangat keras. Jadi anginnya begitu keras sekali sehingga membelah laut itu. Nah, bagi teman-teman mungkin orang-orang pelayaran dan lain sebagainya, fenomena seperti ini terjadi juga. Begitu. Bagaimana ada sebuah angin yang besar membentuk tornado sehingga air laut itu bisa sampai terbang ke atas. Ada juga metode-metode seperti itu masih terjadi. Begitu. Ya, artinya tidak bertentangan dengan hukum alam ya. Iya, gitu tidak bertentangan dengan hukum alam. Begitu. Selaras ya. Ya, baik, Bang. Artinya kita bisa menjelaskan sesuatu tersebut memang saintifik seperti itu. Oke? Hanya itu, Bang? Ya, kalau bisa saya sedikit menyampaikan, Bang, kalau bisa dikasih waktu sebentar. Ya kan terkadang wajah Islam ini di mata dunia itu kan sangat buruk sekali ya, karena dengan mungkin adanya teroris apa itu atau salah pemahaman tentang jihad. Padahal sebenarnya kalau kita kaji bagus-bagus Al-Quran itu kan tidak ada sama sekali itu memerintahkan Al-Quran tentang membunuh orang itu gitu. Jadi Baik, Bang, saya punya satu teori khusus. Makanya begini, Bang, ada satu teori dan saya mempercayai dengan teori ini, Bang. Dulu, Bang, Al-Quran itu sebenarnya adalah Keryana. Jadi makanya kalau kita tanya sama ulama, Ustadz, apa arti Al-Quran? Ulama itu berbeda pendapat, Bang. Ada yang mengatakan Quran itu artinya bacaan. Ada yang mengatakan Quran itu artinya pengumpulan. Ada yang artinya Quran itu sebuah nama. Nama aja seperti Injil, Taurat gitu. Kayak semacam nama begitu. Nama suatu kitab. Jadi ulama nggak punya jawaban, Bang. Sebenarnya jawabannya Quran itu berasal dari bahasa Aram. Bahasa Aramaik. Namanya itu Keryana. Yang artinya adalah liturgis. Bacaan-bacaan pada waktu diadakannya kebaktian. Begitu, Bang. Makanya di dalam Al-Quran ada banyak kosakata-kosakata yang tidak diketahui oleh orang Islam sendiri. Seperti alif, lam, mim. Banyak kata-kata begitu. Nah, ketika dicek, sebenarnya itu bunyi-bunyi dalam bahasa Aram. Bahasa Syria. Nah, lalu orang-orang Islam menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, artinya menjadi berubah. Saya kasih contoh nyata ya, contoh nyata. Misalnya kata-kata hurin ain, tahu hurin ain? Yang dikatakan gadis bidadari bermata jeli. ya, ain itu mata ya. Iya, hurin ain. Ainun Ya, itu mata. hurin ain. Ainun. Jadi sebenarnya itu kalau diperiksa, Bang, aslinya itu bukan itu artinya itu anggur. Makanya ada satu buku yang sangat bagus sekali, namanya itu The Syro-Aramaic Reading of Quran. Jadi itu merekonstruksi Al-Quran untuk memulangkan kepada bahasa sebenarnya. Karena orang-orang telah membuatnya ke dalam bahasa Arab. Makanya ada ayat Quran berkata, dalam surat Yusuf ayat kedua dikatakan, kami turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Nah, itu membuktikan bahwa Quran itu sudah diedit jadi bahasa Arab. Tadinya bukan bahasa Arab. Makanya ada kata-kata, kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Nah, kata-kata dalam bahasa Arab membuktikan tadinya bukan bahasa Arab. Saya kasih contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, Bang. Gini, Bang. Saya beri kamu
Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Kenapa saya katakan Harry Potter dalam bahasa Indonesia? Karena tadinya bukan bahasa Indonesia dia. Iya. Anda pernah baca koran? Pernah nggak koran itu ngomong, koran ini ditulis dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya? Pernah nggak? Nggak pernah ada. Ngapain dia capek-capek ngomong begitu? Contoh, ketika kita membaca Injil, nggak ada Injil itu dikatakan, Injil ini saya tulis dalam bahasa Yunani supaya kamu paham. Nggak ada. Atau Anda pernah nggak ngomong sama orang tua Anda, Bu, saya ngomong pakai bahasa ini ya? Pernah nggak? Nggak pernah. Nah, kata-kata dalam bahasa ini, bahasa A, bahasa B, itu menunjukkan bahwa buku itu sudah diterjemahkan. Ketika Anda berangkat ke Gramedia, Anda akan melihat di situ Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia, Tafsir Jalalain dalam bahasa Indonesia, Quran dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dalam bahasa itu menunjukkan terjemahan. Nah, kata-kata Quran diturunkan dalam bahasa Arab membuktikan bahwa orisinilnya bukan bahasa Arab, yaitu bahasa Aram. Nah, para pakar itu sudah merekonstruksi kata-kata hurin ain itu, bahwa mereka akan diberikan gadis-gadis cantik bermata jeli. Padahal kalau dalam bahasa aslinya mereka akan diberikan anggur. Nah, kata-kata itu persis dengan kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-murid. Ingatlah bahwa suatu saat nanti mereka, pengutipan Tuhan Yesus ya, sebelum makna ini digenapi, kata-kata mereka akan minum anggur bersama-sama dengan Yesus, melakukan perjamuan itu. Sebelum maksud daripada ini digenapi. Sebenarnya Bang, itu dokumen-dokumen Kristen semua Bang. Kalau kita mau, yang ada dalam Quran itu semuanya dokumen-dokumen Kristen Syria, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadilah agama baru, namanya Islam. Ini panjang Bang, tapi ini apa Bang? kalau menurut orang-orang Islam sendiri, artinya itu berserah diri, Muslim, aslam itu. Jadi Islam itu arti sebenarnya itu damai, sebenarnya damai. Ya, makanya banyak teori-teori tentang itu Bang. Tapi memang ini bukan konstruksi orang-orang awam. Makanya kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam tidak damai, itu sudah bertentangan dengan nama Islam itu sendiri sebenarnya. Ya, itu masih teori-teori lah Bang. Intinya banyak orang beragama itu Bang cuman ikut-ikutan. Katanya, tapi dia tidak mau mempelajari. Nah, makanya Bang, di channel Edis TV inilah justru dididik, dirangsang supaya apa? Supaya betul-betul mempelajarinya. Seperti apa yang tertulis di dalam, seperti apa kata Ayub, dahulu aku tahu Tuhan kata orang, tetapi sekarang aku Tuhan karena mengalaminya sendiri. Begitu Bang ya. Oke, gitu Bang ya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak Bang karena saya diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan sedikit. Makasih banyak. Sama-sama. Doa saya semoga Bang Edis panjang umur, sehat selalu intinya ya. Sukses terus. Amin. Bismillah. Baik. Terima kasih. Perdebatan dibuka dengan pengujian terhadap QS Al-Fath 29 mengenai simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ketika Edis mengajukan pertanyaan verifikatif yang bersifat literal terhadap lawan diskusi, respons yang muncul segera bergeser ke ranah takwil. Lawan debat menyatakan bahwa frasa tersebut tidak merujuk pada tanda fisik di dahi, melainkan pada nur atau cahaya kekhusukan sebagai manifestasi spiritual. Secara eksegetis, penafsiran ini dapat diterima dan memiliki legitimasi dalam tradisi tafsir klasik. Namun, problematika epistemologis muncul ketika prinsip penafsiran tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Pada segmen diskusi berikutnya, ketika membahas narasi Kain, kisah Yunus, dan peristiwa penyaliban dalam Alkitab, pendekatan yang digunakan justru bergeser menjadi literalisme yang kaku. Pertanyaan, Kain memperoleh istri dari mana, diajukan dengan asumsi bahwa ketiadaan penjelasan eksplisit dalam teks berimplikasi pada batalnya premis teologis Adam sebagai manusia pertama. Demikian pula kisah Yunus di dalam perut ikan diuji dengan parameter biologis modern.
Sementara narasi penyaliban dituntut harus memenuhi kriteria detail historis yang absolut. Inkonsistensi ini menunjukkan adanya double standard metodologis. Kaidah takwil diberlakukan untuk menyelamatkan koherensi internal kitab sendiri, tetapi ditangguhkan ketika mengkritik kitab pihak lain. Dalam ilmu logika, hal ini dikategorikan sebagai special pleading. Jika QS Al-Fath 29 tidak boleh dipahami secara literal tanpa perangkat tafsir, maka kejadian 4 mengenai Kain juga tidak dapat diadili dengan pendekatan literal yang mengabaikan genre, konteks, dan tujuan teologis teks. Kejadian 5.4 secara eksplisit menyatakan bahwa Adam memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan selama rentang usia 930 tahun. Dengan demikian, perkawinan Kain dapat terjadi dengan saudara perempuannya pada periode ketika larangan inses belum diturunkan secara syariat, yang baru diformalkan dalam Imamat 18. Alternatif lain, narasi Alkitab memang tidak bertujuan mencatat sensus antropologis, melainkan menelusuri garis mesianik. Oleh karena itu, ketiadaan detail yang dicatat tidak serta-merta menegasikan eksistensinya. Penerapan standar ganda tersebut juga tampak dalam kritik terhadap narasi Adam dan Hawa dalam Al-Quran. Ketika Alkitab dituntut menjelaskan asal-usul istri Kain, Al-Quran sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai status pernikahan Adam dan Hawa di dalam jannah. QS 7.22 menyebutkan bahwa iblis menggoda keduanya liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihim, agar tampak aurat mereka. Secara usul fikih, godaan untuk membuka aurat hanya relevan apabila dilakukan kepada yang bukan pasangan sah. Jika Adam dan Hawa telah berstatus suami istri, maka tindakan tersebut bukan lagi objek godaan syaitan, karena telah halal. Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa Al-Quran sendiri menyisakan ruang problematis yang setara dengan problem yang dituduhkan kepada Alkitab. Dengan demikian, menuntut kejelasan absolut dari Alkitab sambil memaklumi ambiguitas dalam Al-Quran merupakan bentuk ketidakadilan intelektual. Pada isu Yunus, pendekatan saintifik digunakan untuk menilai kemungkinan biologis bertahan hidup di dalam perut ikan. Argumen tersebut sah dalam kerangka rasional empiris, namun konsistensi menuntut agar pendekatan yang sama diterapkan terhadap seluruh klaim mukjizat, termasuk yang terdapat dalam tradisi Islam seperti peristiwa Isra Mi'raj, terbelahnya laut oleh Musa, atau penciptaan dalam 6 masa. Apabila mukjizat didefinisikan sebagai intervensi ilahi yang melampaui hukum alam, maka pengujian dengan hukum alam menjadi tidak relevan. Lebih jauh, dalam studi biblikal, kisah Yunus berfungsi sebagai tipologi. Matius 12.40 menekankan paralelisme temporal 3 hari 3 malam sebagai tanda, bukan sebagai laporan forensik mengenai kondisi biologis Yunus. Mereduksinya menjadi debat tentang asam lambung merupakan kesalahan kategori yang mengabaikan dimensi sastra dan teologis teks. Puncak dari inkonsistensi metodologis letaknya pada penafsiran QS An-Nisa 157. Ayat wama kotaluhu wama solabuhu walakin syubbihalahum telah melahirkan divergensi tafsir yang signifikan dalam khazanah Islam selama 14 abad. Setidaknya ada 3 arus utama. Teori substitusi yang menyatakan bahwa yang disalib adalah orang lain yang diserupakan wajahnya, teori pangsionan yang menyatakan Yesa benar disalib tetapi tidak mati, dan teori semantik yang menyatakan penyaliban tersebut tidak memenuhi kriteria penyaliban menurut hukum Yahudi. Problemnya, teks Al-Quran tidak menyebutkan identitas figur yang diserupakan, tidak menjelaskan mekanisme penyerupaan, dan tidak memberikan detail kronologis. Akibatnya, fungsi ayat tersebut sebagai koreksi terhadap narasi Injil menjadi problematis, sebab sebuah koreksi idealnya lebih jelas dan informatif daripada objek yang dikoreksi. Edis TV mengemukakan analogi Saddam Hussein untuk menguji probabilitas historis. Apabila seorang figur publik dieksekusi, dikuburkan lalu muncul kembali setelah 3 hari, maka akan muncul 3 hipotesis di masyarakat: eksekusi terhadap orang yang keliru, kematian semu, atau kebangkitan. Kredibilitas hipotesis ketiga meningkat secara signifikan apabila para saksi primer bersedia menderita dan mati demi mempertahankan kesaksiannya. Dalam konteks penyaliban Yesus, para rasul merupakan saksi mata yang mengalami transformasi dari kelompok yang ketakutan menjadi pemberita yang berani menghadapi martir. Secara sosiologi agama, kesediaan untuk mati demi klaim yang diketahui palsu oleh pelakunya sendiri merupakan anomali psikologis. Sementara itu,
teori syubbihalahum justru menimbulkan implikasi teologis yang sulit, yaitu bahwa Allah melakukan tindakan penipuan publik yang berdampak pada lahirnya kekristenan sebagai agama dengan pengikut terbesar selama 6 abad sebelum datangnya Islam. Dengan demikian, argumentasi Edis TV tidak bertujuan memaksakan konversi teologis, melainkan menuntut konsistensi metodologis. Apabila Al-Quran boleh ditakwil, maka Alkitab juga berhak ditafsir sesuai kaidah hermeneutikanya. Apabila mukjizat dalam Al-Quran dikecualikan dari uji sains, maka mukjizat dalam Alkitab berhak mendapat perlakuan serupa. Apabila ketiadaan detail dalam Al-Quran dimaklumi sebagai seleksi wahyu, maka ketiadaan detail dalam Alkitab tidak dapat dijadikan dasar pembatalan. Ingat, kebenaran tidak memerlukan pembelaan yang bersifat represif maupun emosional. Kebenaran hanya memerlukan pengujian yang adil dengan perangkat analisis yang sama. Apabila suatu proposisi hanya dapat bertahan dengan cara menerapkan standar ganda, maka yang dipertahankan bukanlah kebenaran, melainkan preferensi subjektif yang dibungkus dengan jargon teologis. Oleh karena itu, sebelum mengajukan pertanyaan mengenai istri Kain kepada Alkitab, seorang peneliti yang objektif terlebih dahulu harus mampu menjawab siapa subjek yang dimaksud dalam frasa syubbihalahum. Sebelum menguji narasi Yunus dengan biologi, ia harus konsisten menguji narasi Isra Mi'raj dengan fisika. Sebelum menyatakan Alkitab kontradiktif karena tidak mencatat semua detail antropologis, ia harus menjelaskan mengapa divergensi tafsir mengenai An-Nisa 157 justru dibiarkan tanpa resolusi final selama 14 abad. Pada akhirnya, integritas intelektual tidak diukur dari seberapa keras seseorang membela keyakinannya, melainkan dari seberapa konsisten ia menerapkan metode yang sama terhadap semua objek kajian, termasuk keyakinannya sendiri. Kebenaran tidak pernah takut diuji. Yang takut diuji hanyalah dogma yang menyamar sebagai kebenaran.